Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang terdiri atas Rahmat Ramadan, Siti Sabita Taufika Nur, Miftahul Jannah, Akbar Rizky Ramadan. Kelompok kami akan membawakan materi tentang analisis data. Baik, yang pertama pengertian analisis data. Analisis data merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menemukan solusi atas suatu permasalahan. Untuk definisi di bidang informatika, sejalan dengan konsep komputasi input proses output berdasarkan KBBI daring analisis berarti menyelidiki suatu peristiwa agar faktanya dapat diketahui. Sementara itu, data berarti keterangan yang nyata. Dengan begitu, analisis data dapat dilakukan sebagai penyelidikan atas suatu fakta lewat keterangan nyata, sementara tujuannya agar dapat diketahui kebenarannya atau solusinya. Adapun manfaat dari analisis data adalah sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi sebagai bahan penelitian. Yang kedua, sebagai wujud tanggapan atas sebuah masalah. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan. Dan yang keempat, data bisa digunakan sebagai acuan keputusan atau perencanaan kegiatan berikutnya. Materi berikut ini ialah teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Ada beberapa metode dan teknik untuk melakukan analisis tergantung pada industri dan tujuan analisis. Semua metode analisis data ini sebagian besar didasarkan pada dua jenis teknik analisis data, yaitu teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian. Teknik analisis data kuantitatif merupakan teknik pengolahan data di mana datanya merupakan data numerik. Teknik ini akan berfokus pada kuantitatifnya dan tidak membutuhkan penjelasan dari setiap jawaban pendek yang diberikan oleh responden. Adapun teknik analisis data kualitatif merupakan teknik pengolahan data di mana datanya berbentuk non-numerik serta terfokus pada kualitasnya. Semakin lengkap penjelasan yang ada di atas tersebut, maka akan semakin bagus datanya. Bagaimana cara melakukan analisis data? Teknik analisis data memiliki beberapa langkah atau tahapan yang perlu dilaksanakan dengan baik dan benar. Adapun tahapannya adalah yang pertama, pengolahan data, yaitu proses mengolah data yang telah dikumpulkan. Pengolahan data terdiri dari beberapa tahap, yaitu penyuntingan dan pengkodean. Yang kedua, penganalisan data, yaitu proses mencari data dan menemukan hipotesis uji. Setelah data terklasifikasi dengan jelas, analisis data bisa dilakukan untuk menemukan pola. Pada tahap ini, ada perbedaan yang menonjol adalah antar penelitian kuantitatif dan kualitatif. Riset kuantitatif umumnya menerapkan statistik, sedangkan riset kualitatif menerapkan coding. Keduanya bisa dilakukan secara manual dengan bantuan software komputer. Dan yang terakhir ialah verifikasi atau penarikan kesimpulan, bertujuan untuk menemukan kesimpulan dari kegiatan penelitian. Pengambilan kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara membandingkan uraian yang telah dirumuskan dengan hasil analisis data yang telah diperoleh, sehingga pada akhirnya peneliti dapat mengambil kesimpulan apakah menerima atau menolak anggapan yang telah dirumuskan. Materi ketiga yaitu data mining. Data mining adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Nama alternatifnya yaitu Knowledge Discovery atau Mining in Database KDD. Knowledge extraction, data atau pattern analysis, data arkeologi, data digging, informasi harvesting, business intelligence, dan lain-lain.
Jika dilihat pada gambar dalam proses KDD tersebut, banyak konsep dan teknik yang digunakan dalam proses data mining. Proses tersebut membutuhkan beberapa langkah untuk mendapatkan sebuah data yang diinginkan. Fungsi data mining. Data mining memiliki banyak sekali fungsi. Untuk fungsi utamanya sendiri yaitu ada dua, yaitu fungsi deskriptif dan fungsi prediktif. Untuk fungsi lainnya akan dibahas di bawah. Yang pertama, multidimensional konsep description, karakterisasi dan diskriminasi, atau berfungsi untuk mengeneralisasikan, meringkas, dan membedakan karakteristik data. Yang kedua, classification dan prediction, membangun model atau fungsi yang menggambarkan dan membedakan kelas atau konsep untuk prediksi masa depan. Misalnya mengklarifikasikan negara berdasarkan iklim atau mengklarifikasikan mobil berdasarkan jarak tempuh gas. Yang ketiga, cluster analisis, membuat data group untuk membentuk kelas baru. Misalnya memaksimalkan kesamaan intrakelas dan meminimalkan kesamaan antar kelas. Yang keempat, outlier analisis, objek data yang tidak sesuai dengan perilaku umum dari data, berguna dalam deteksi penipuan, analisis peristiwa langka. Yang kelima, trend and evaluation analysis, tren dan penyimpangan, misalnya analisis regresi atau mining penambangan pola berurutan, misalnya kamera digital, atau analisis periodisitas dan analisis berbasis kesamaan. Dan yang terakhir, order pattern directed or statistical analysis. Business Intelligence. Business Intelligence adalah suatu infrastruktur yang membantu dalam proses pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data dari operasional bisnis. Adanya Business Intelligence dapat memfasilitasi metrik bisnis yang komprehensif, real-time, dan mendukung pengambilan keputusan perusahaan dengan lebih baik. Dengan sistem ini, kamu bisa membuat tolok ukur kinerja, melihat tren pasar, dan meningkatkan hampir setiap aspek bisnis. Agar memahami lebih baik apa itu Business Intelligence, mari kita simak contoh berikut. Pada tahun 1980-an, Burger King membuka cabang di Indonesia. Namun pada tahun 1908, mereka memutuskan hengkang dan tutup secara permanen karena dampak dari krisis moneter. Setelah menganalisis penyebab dan belajar dari kegagalannya, pada tahun 2007 Burger King mulai membuka cabang lagi di Indonesia dan masih eksis hingga saat ini. Contoh lain dari Business Intelligence berasal dari customer beliau, yaitu HelloFresh. Sebagai perusahaan yang bergerak di bisnis penyedia meal kit, HelloFresh memiliki permasalahan pelaporan digital marketing yang memakan waktu lama, manual, dan tidak efisien. Akhirnya, mereka menggunakan Business Intelligence dan berhasil menghemat 10 hingga 20 jam kerja tim analis marketing per hari dengan cara mengotomatisasi proses pelaporan. Tak hanya itu, HelloFresh juga mampu melihat sekaligus melacak data secara real-time terhadap perilaku pelanggan yang akhirnya mampu mengoptimalkan campaign marketing mereka. Apa tujuan Business Intelligence? Business Intelligence adalah proses yang didasarkan pada teknologi dan aplikasi yang bisa diterapkan untuk membantu menganalisis hingga mempresentasikan data dalam bisnis apapun. Proses ini sangat tidak ideal untuk manajer, eksekutif, hingga founder startup dalam membuat keputusan berkaitan dengan jalannya kegiatan operasional perusahaan. Dengan Business Intelligence akan tercipta peluang baru guna membantu perluas bisnis sekaligus meningkatkan pendapatan. Business Intelligence bertujuan agar interpretasi dan representasi data lebih mudah. Dengan demikian, perusahaan bisa menerapkan strategi efektif guna stabilitas bisnis jangka panjang. Proses dari Business Intelligence bisa dicapai menggunakan berbagai tools dan metodologi Business Intelligence. Nantinya, tools dan metodologi itu membantu mengumpulkan data dari sumber internal dan eksternal untuk keperluan analisis dan visual. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.